mulai naik gunung yang bener ya. Kita tahun 98 lah. Sampai gue pernah bilang, kalau kamu mau lihat surga, naiklah gunung. Karena nggak harus menunggu mati kita ngeliat surga. Gue tidur di pojok kiri, persis di samping pintu tuh. Iya. Lagi anak tidur ada suara tuh ya. Hai Sobat Jaggers, sebelum kamu lanjut nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan episode podcast berikutnya. Buat kamu yang suka sama konten ini, jangan lupa di like dan share ke teman-teman Sobat Jaggers ya. Ingat aset, ingat jagain. Hai Sobat Jaggers, ketemu lagi kita di Jagain TV. Jangan lupa untuk tetap follow, like, dan komen channel ini. Kok siang-siang kaget toy, dipanggil lagi bengong. siang-siang ini kan makan apa ya kok? Ini toy, Nggak tahu nih kok. warteg nih banyak nyamuk nih. Gimana toy? Kok siang-siang gini lapar kok. Makan apa enaknya? Waduh, gua lagi diet juga nih toy. Lah masa sih Ini kok? ngurang-ngurangin makan nasi nih. Oh. Toy, bunci toy. Bakso. Bakso lah. Nah cocok tuh. Boleh dah. Bakso 2. Langsung ekspres. Wes. Wih, bener nih cepet amat. Iya, ekspres namanya juga, Pak. Ini kantin apa nih? Kantin Jagain. Waduh. As per request. Saya nggak makan sambal lagi mas. Wah, gak apa-apa, Pak. Bahaya sambal mas. Tapi by the way thank you mas. Siap, Pak. Kayaknya mantap juga nih. Kita Ini kita ajar kita ya? Ajar dulu. Wih ini. Nggak nyesel gua lu ajak. Jangan makan siang toh ya. Suruh ke kantin aja. Ini nggak bikin gemuk kok. Kita tes kuahnya dulu toh. Ya. Gila. Nggak enak toh. Well. Mantap. Mantap. Ini bakso apa nih toh? Nggak tahu nih kok. Bakso apa nih? Bakso Jagain. Bakso gede. Kok. Badan lu dari dulu sampai sekarang gini-gini aja nih kok. Apa sih kok resepnya kok? Makan nasi toh. Nanti kok. Ya bagi tisu toh ya. Diri memuncak. Nggak sama kentang kan sama apa? Enggak lah. Ya, gua juga masih sering olahraga lah. Olahraga. Apa kok olahraga yang paling disukain? Ya, banyak kan sekarang lari toh. Cuman Lari kok. udah dari dulu sih. Ya dari dulu maintain aja. At least kalau kita maintain kan fisik juga ya mudah-mudahan terjaga lah ya. Terjaga betul. Seminggu bisa berapa kali kok lari? Nah itu sekarang udah mulai agak kurang. Dulunya biasa rutinitas seminggu. Dulu bisa 5 kali. 5 kali kok. Dulu. Tapi sekarang gue usahain tetap ada 2 kali, 3 kali lah. 2-3 kali. Sekali lari berapa itu tuh? Berapa kilo? Rata-rata 5 kilo. 5 kilo. Wah. Gue pelari malam toy. Pelari malam. Dulu pagi. Pagi. Sekarang bangun pagi udah agak males. Selain itu juga harus antar anak sekolah dulu. Jadi terpaksa larinya malam. Kadang jam 8 sampai rumah gue sempetin lari. Sempetin lari. Ya at least buat jaga stamina aja. 5 kilo tuh rata-rata kok. Rata-rata 5 kilo lah. Wah, gue Karena 1 kilo aja udah kalau ini. lebih dari itu capean juga lah ya. Kita udah seharian kerja. Beraktivitas ya. Cukup setengah jam 40 menit kira. Itu toy. Maksudnya enak toy. Makan boleh banyak toy. Nah, Aktivitas olahraga. boleh banyak. Kok bukannya lu hobi naik gunung kok? Gue lihat di story akun sosial lu kok.
Itu udah lama coy. Dari tahun berapa kok? Mulai naik gunung yang bener ya. Kita tahun 98 lah. 98 kok. Jadi gunung pertama gua Gunung Gede dulu. Gunung Gede di daerah Jawa Barat itu. Biasa coy, ngincer cewek. 98 tuh ya. 98. Ya, habis itu karena kayak yang gue suka, ya gue putusin ikut organisasi pencinta alam di kampus dulu. Di kampus Kojimi. Namanya apa kok? Dulu masih ada sampai sekarang. Kita masih kompak lah. Namanya Edelweiss. Edelweiss di kampusnya. HMPA Edelweiss. Himpunan Penjelajah Alam Edelweiss. Edelweiss. Gunung pertama ini di Gunung Gede. Gunung Gede. Tapi dulu di kampung suka lah, tapi nggak sampai naik gunung yang ekstrim gitulah. Sebenarnya nggak ekstrim juga sih ya naik gunung ya. Aman lah harusnya kalau kita bener gitu, jaga fisik kita oke sih, harusnya aman lah. Apa sih experience-nya kalau naik gunung kok? Banyak toy. Jadi yang gua rasain ya, selama gua punya hobi dulu sampai sekarang udah mulai jarang memang. Ya kalau ada waktu gua sempetin gua naik. Yang pasti tuh kita punya mentality lah. Mentality, terus jiwa survive, fighting spirit, sama satu lagi yang gua rasain tuh kesetiakawanan. Kalau lu hobi naik gunung nggak? Pernah nggak? Belum ya? Belum kok. Makanya kurusin badan. Cuma sampai Cibodas doang. Biasanya orang-orang yang hobi naik gunung itu gini, gua kalau naik gunung di sana ketemu pendaki lain itu mereka tidak pernah segan-segan untuk nyapa duluan, bahkan mau share makanan, padahal kita nggak kenal. Sampai segitunya kok. Jadi pendaki-pendaki gunung itu umumnya mereka punya rasa solidaritasnya tinggi toh. Jadi lu susah di gunung itu nggak usah khawatir sebenarnya, karena pendaki-pendaki itu umumnya punya rasa solidaritas tuh tinggi. Nah itu yang gua rasakan selama gua naik gunung. Selain kita punya mental lebih baik lah ya waktu ngadapin masalah, waktu mungkin kalau kita lagi susah, nah itu kerasa lah waktu kita punya pengalaman yang lebih berat sebelumnya naik gunung. Jadi sangat bermanfaat lah toy. Selain olahraga juga kan, betul fisik kita juga. Betul. Nah yang menarik, view-nya juga bagus ya kok. Oh iya, makanya gue pernah naik dulu Gunung Rinjani sama temen-temen ya. Rinjani kan berapa hari kok mesti nyampe puncak? Itu kalau fisik lo bagus sih cepet toh ya sebenarnya. Pagi kita naik. Sebenarnya sore kalau lo fisiknya bagus nyampe. Kan ada naik ojeknya juga ya. Ada naik ojek sekarang ya. Sekarang banyak yang naik ojek juga sampai pos 1 kalau nggak salah ya. Tapi kalau lo fisiknya biasa-biasa, biasanya orang nginep dulu 1 malam di Pelawangan Sembalun ya. Kalau orang lewat Sembalun turun Senaru pasti nginepnya di Sembalun semalam. Nanti subuh-subuh mereka naik ke puncak. Jadi cepet lah sebenarnya, nggak terlalu lama. Selama fisik kita bagus ya, karena kalau lu fisik nggak bagus bisa nyampe nggak bisa, mental yang berbicara kan biasanya. Betul. Gua fisik nggak kuat, mental gua ada, bisa nyampe, cuman sengsara tuh. Balikan jalannya nanjak terus. Toy. Makanya disaranin kalau buat teman-teman ya yang mau coba naik gunung, disaranin olahraga dulu lah. 3 bulan sebelumnya olahraga dulu. Preparation olahraga. Supaya waktu kita naik gunung itu benar-benar fisik kita cukup untuk mau jalannya tuh kuat lah gitu. Jadi nggak nyusahin temen, nggak nyusahin diri sendiri karena berat toy. Waktu pengalaman Kojimi naik Rinjani, preparationnya berapa lama, terus berapa lama sampai ke puncak? Gua naik Rinjani udah beberapa kali. Dulu waktu kuliah itu kalau kita kuliah ketat karena organisasi di kampus kita tuh kalau kamu mau ikut ekspedisi atau naik gunung gitu, itu preparationnya bisa 3 bulan sebelumnya dan itu dipilih orang-orangnya.
Oh, nggak daftar ini. Itu tapi kan tahun 2000 itu ya 25 tahun yang lalu ya. ya. Itu susah naik gunung toh ya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan canggih ya, kita lihat Google aja bisa. Oh, gue bisa sewa porter, gue bisa sewa segala macam. Kalau dulu susah. Jadi kita mau naik gunung, biasanya kita latihan fisik dulu itu wajib. Diseleksi juga sama tim. Siapa yang layak untuk berangkat. Yeah. Karena fisik harus baik. Jadi kita ke Senayan tuh zaman dulu seminggu bisa 4 kali kita olahraga, olahraga segala macam. Nanti diseleksi. Oh, kamu layak, kamu enggak. Habis itu kita juga ada persiapan. Biasanya dulu kan nggak ada GPS ya. Jadi kita karena organisasi kan kita harus belajar peta kompas juga. Nah, itu kita beli peta kontur. Jadi mungkin sekarang udah jarang kali ya anak-anak sekarang. Iya, kita pakai handphone. Peta kontur itu kita harus beli. Saya lupa namanya Pak. Saya lupa namanya, itu kantornya ada di daerah Senayan situ. Kita beli di situ. Nanti peta konturnya kita pelajari dulu jalurnya kemana segala macam. Walaupun memang udah ada jalur, tapi kita tetap harus pegang itu buat jaga-jaga in case kita amit-amit tersesat segala macam, kita bisa balik gitu. Kalau sekarang kan canggih pakai GPS, ya, handphone pun, jadi nggak gitu worry ya. Nah kalau dulu tuh nggak bisa, kita benar-benar prepare lah segala-galanya, termasuk manajemen perjalanan. Kita bawa carrier tuh nggak sembarangan, isinya ya prepare jaket. Udah ada porter belum waktu itu? Mungkin ada 1-2, cuman kita nggak pernah pakai kalau zaman dulu. Kalau ada pun mungkin langsung on the spot nyari-nyari ya. Kalau sekarang kan udah canggih ya. Udah canggih. Kita tinggal lihat di handphone, cari-cari dapat. Kalau dulu nggak bisa, jadi serba susah zaman dulu naik gunung. Tapi enjoy sama teman-teman, enjoy, happy lah kita. Jadi dulu tuh manajemen perjalanannya benar-benar kita perhatiin, bawa air minimum 5 liter, bawa jaket, bawa sleeping bag segala macam. Makanya sekarang ini kan yang kalau ingat case yang baru-baru ini tuh yang dari luar negeri ya, orang Brazil meninggal itu kan, kalau kita nonton di YouTube, di Instagram, baca berita kan, dia meninggal karena fisiknya kan. Yeah. Fisiknya dia ditinggal, akhirnya dia jatuh. Nah itu menurut gua ya agak riskan ya orang-orang naik gunung kalau fisiknya nggak bagus. Makanya gua bilang tadi harus olahraga, harus, kalau enggak sangat membahayakan Toy. Betul. Sekarang kan banyak juga yang lomba-lomba trail ya, trail run tuh, Rinjani Ultra segala macam. Itu mereka berani, kenapa? Karena fisiknya udah bagus, orang latihannya udah nggak main-main itu. Kalau lu udah bisa lari 100 kilo, 50 kilo itu fisiknya udah luar biasa. Makanya mereka berani, dan pasti ada panitia juga ya. Iya, kalau pendaki-pendaki yang mungkin gak pernah olahraga, dia main naik ke gunung, wah itu bahaya. Makanya lu harus kurusin dulu badan. Iya nih kok. Kalau enggak naiknya susah, turunnya gampang Toy. Merinding tadi. Cepet ya. Tapi preparation itu sampai dengan puncak terobati dengan view yang sangat indah. View-nya. Jadi makanya tadi gue cerita yang keputus tadi. Sampai gue pernah bilang, kalau kamu mau lihat surga, naiklah gunung. Karena nggak harus menunggu mati kita ngeliat surga. Dulu gue suka bilang gitu sama teman-teman gue di kampus. Kenapa lu naik gunung, kan selalu ditanya. Nyokap juga suka ngomel dulu kan, kalau naik gunung kesannya kan ngeri, banyak yang meninggal. Kenapa sih lu naik gunung? Ya gue selalu bilang, sebelum lu meninggal lu udah bisa lihat surga. Caranya gimana? Lu naik gunung. Di gunung lu bisa lihat surga. Jadi segala capek itu terbayar waktu kita udah nyampe puncak. Tapi ingat, puncak bukan segala-galanya. Kalau lu nggak kuat, tidak harus sampai puncak pun. Kadang-kadang kita sudah senang gitu, dengan bersama teman-teman kita ketawa itu udah happy sekali Toy. Gue pernah nggak nyampe puncak. Waktu itu gue naik gunung Latimojong di Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan. Jadi ada satu temen waktu itu jatuh ke jurang, terus kakinya cedera, nggak bisa jalan. Gue temenin dia di pos 2 waktu itu. Nah, teman-teman yang lain naik,
gue stay di situ nemenin dia, itu gue nggak nyampe puncak. Jadi puncak nggak segala-galanya, dan gue kecewa nggak juga, karena ya gue puas kok, gue enjoy di perjalanannya, enjoy sama teman-teman. Terus pernah juga gue nggak nyampe puncak waktu gue ke Kinabalu di Malaysia kok. Istri gue sakit, jadi waktu itu gue naik gunung, istri gue ikut, baru ngelahirin anak kedua, ngotot mau ikut, ya udah ikut. Paling 300 meter kali mau nyampe puncak, dia udah nggak kuat jalan. 300 meter lagi kok. Itu kan udah di ketinggian berapa ya? 3.700 kali ya? 3.800. Hampir 4.000 lah. Nah itu dia udah nggak kuat. Akhirnya ya namanya istri kan, kita nganterin pulang tidur di tenda. Betul. Temenin. Jadi nggak harus sampai puncak. Nggak harus sampai puncak. Kalau gua ya nggak harus. Jadi gue sudah menikmati perjalanannya aja, gue udah seneng gitu. Kok dari sekian banyak gunung yang sudah pernah didaki, mana yang menurut Ko Jimmy yang paling berkesan? Gunung Kerinci. Kerinci itu di Sumatera Barat. Jambi. Masuk ke Jambi lah. Ya. Jadi dulu tuh tahun berapa ya, gue lupa juga tahun 2001 kali ya. 2001. Kalau nggak salah ya, gue lupa ingat. 2000 atau 2001 lah. 2000 ya. Di antara itulah ya. Ya. Gua kena badai toh ya. Dari bawah itu udah mulai cuaca jelek. Kita tetap jalan, kita bersembilan waktu itu. Dimulai dari pos 1 itu badainya bukan main, gila itu. Jalan aja setengah mati tuh. Jadi kita ketemu cerukan, karena di Gunung Kerinci itu dulu, sekarang gue juga nggak tahu ya, kalau dulu tuh jalurnya banyak cerukan. Jadi kalau kita berdiri tuh tanah itu bisa lebih tinggi dari pala gitu. Jadi kita ngumpet di situ. Rawan longsor dong atau? Enggak kan, banyak pohon juga. Okay. Jadi kita ngumpet di situ karena angin hujan itu benar-benar bikin muka perih. Wah itu setengah mati lah waktu itu. Tapi kita pelan-pelan jalan, tetap paksa jalan karena hukumnya orang di gunung, lu nggak boleh vakum. Kalau lagi badai dingin, usahakan pelan-pelan jalan gitu. Cari tempat yang aman, kita jalan. Ya singkat cerita, nyampe lah di pos 3 shelter tempat orang ngecamp lah. Shelter 3 itu tempat terakhir orang ngecamp sebelum ke puncak. Nah, sampai di sana badainya berhenti toy. Bener-bener clear, badai berhenti. Wah kita karena masih muda ya. Kita teriak-teriak tuh, buka baju, teriak, mana badainya? Wah teriak-teriak, saking seneng ya kan. Padahal dari pos 1 udah menggigil-gigil, udah mau hipotermia. Sudah akhirnya nyampe di pos 3, kita buka tenda. Paling cuman itu kita nyampe sore lah kalau nggak salah, jam 4, jam 5. Buka tenda rapi-rapi, 2 jam paling tahu badainya berhenti. Habis itu lebih gila lagi badai. Tenda itu untung ada barang di dalam, kalau nggak udah terbang gitu. Wah itu lebih gila lagi badai. Sampai malam jam 3, jam 2 gue lupa. Itu nggak berhenti badai, gila-gilaan. Ya udah akhirnya, nah itu kita di dalam tenda lagi enak tidur tuh, ambil badai ya kita tidur kan. Jam 3 lah mungkin tiba-tiba gue tidur di pojok kiri, persis di samping pintu tuh. Lagi enak tidur ada suara tuh ya. Assalamualaikum. Gue bangunin temen gue, Teng, ada Teng, sekarang dia di Rian tuh. Teng. Ada suara orang, bener lu. Lagi ada anak tidur tuh ya. Hutan, ada suara orang, badai. Takut gak? Takut lah. Itu lo tenda sendirian atau ya, kita 2 tenda. 2 tenda. Oke, tiba-tiba ada orang datang. Gak ada lagi orang lain, kita doang. Kayak beda grupnya Ko Jimmy aja berarti. Karena lagi badai kan, gak ada yang naik juga mungkin. Wih, iya suara orang. Temen gue bilang, coba saya buka bener orang di luar tuh. Astaga orang, mohon maaf kak, minta tolong, kita kena badai. Temen-temen saya udah pada nggak kuat jalan di bawah. Wah panik kita malam itu, hujan badai. Kita keluar, samperin, itu nggak jauh, paling
5 menit kali ya. Iya. Gua lupa ingat, udah lama. 5 menit lah gua turun ke bawah, bantuin lah. Kita ada 8 orang karena yang satu waktu itu kita 3 gunung, yang satu sakit. Nah, ini gunung kedua kita, dia tunggu di bawah, kita berlapan tetap naik. Bantuin ngangkatin mereka, masukin ke tenda, bukain baju segala macam. Udah hipo semua, udah pingsan kan. Untung satu orang ini masih sadar. Bayangin, nggak bawa tenda, cuma bawa lontong. Hah? Naik Gunung Kerinci. Mereka nggak prepare bawa perbekalan dan tenda segala macam. Jaket ya, sejaket seadanya lah kali ya, mungkin jaket. Mungkin akamsi sana kali. Nah itu, jadi intinya kita bantuin. Ya, oke, bantuin. Mungkin buka bajunya, masukin sleeping bag, bikinin susu anget, tamparin. Biar sadar. Ya singkat cerita, paginya mereka udah membaik lah, udah mulai segar. Tanya dari mana, bener. Jadi rumah dia tuh di Sungai Penuh. Nggak jauh. Kaki Gunung Kerinci itu sekitar 2 jam lah. 2 jam. Memang akamsi, jadi ya mungkin ya kita naik gunung main jalan aja. Itulah pengalaman paling berkesan gua naik gunung, pernah nyelamatin orang. Kalau kita nggak ada, itu mereka bertujuh kalau nggak salah, itu KO semua pasti udah tinggal nama toh. Iya, kalau nggak ada lo sama teman-teman lo kok. Kalau nggak di sorga, di neraka dia udah tahu. Nah untungnya gue punya temen di grup gue itu ada satu cewek. Kalau enggak, mereka juga ada rombongan dua cewek. Siapa yang bukain bajunya? Iya juga. Kita sih mau aja. Ikhlas kita. Untung ada temen gue satu cewek. Jadi dia sendiri bantuin 2 orang. Kita sisanya bantuin ya berapa orang? Berarti 5 orang lagi. Masukin tenda semua. Aduh itu makanya naik gunung itu dibilang bahaya. Tapi kalau lu prepare dengan baik, segala macam sih aman. Nah kita karena di organisasi kan ketat ya, nggak boleh sembarangan lu naik gunung, harus di prepare sebaik-baik mungkin. Makanya ya puji Tuhan sampai sekarang aman-aman aja sih. Kok sekarang lagi sibuk apa sih kok? Nah, itu kerja lah. Kerja di mana kok? Kameramen ketawa. Sibuk kerja. Cari duit. Kerja di mana kok Jim? Di KBRU tau ya? KBRU. Sama. Kok udah berapa lama kok di KBRU kok? Gua masuk 2003 tau ya. 2003. 22 tahun ya. 22 tahun kok. Panjang tuh ya udah tau ya. Dari karyawannya cuma 35. Sekarang udah ratusan. Udah hampir 500 ya. Hampir 500 kok. Cabang udah 26. Dulu gak ada cabang kita. Cuman di sini aja. Di Jakarta aja ya sebagai kantor pusat ya. Ruko dari 2 sekarang 14 lah ya. Iya. Banyak. Cabang udah 20. Panjang perjalanan. Iya, panjang perjalanan. Salaman sama orang juga udah banyak tuh. Izin resign. Udah ribuan orang yang salaman. Apa kok yang membuat lo betah kok di KBRU kok? Nah gue sih bersyukur juga tau ya. Kalau dulu kan kita idealis ya, mau cari kantor yang bagus, yang ya kalau sebut merek pasti kita mau ya kerjanya dulu di Astra, perusahaan besar gitu ya. Ternyata setelah gue pikir-pikir ya, kalau gue di company yang lain belum tentu karir juga sebaik ini. Gitu. Kenapa? Karena persaingannya lebih ketat. Orang lebih banyak. Betul. Mungkin puluhan ribu satu kantor. Nah dulu cuma 35 orang toh ya. Ya, masih jadi banyak peluang. Persaingannya kan nggak banyak. Jadi karir, at least persaingannya nggak tajam lah. Gitu. Ya. Jadi gue bersyukur juga bisa kerja di KBRU ini. Gue kantor kedua ini, kantor kedua. Sebelumnya di mana kok? Sebelumnya idealis toh, lulusan accounting harus kerja jadi auditor. Ternyata gue kerja 3 bulan. Gila, gue gak bisa duduk sejam lebih lama di depan laptop, mati gue. Stres gue. Sama kok. Sejam dan laptop. Gue nyerah angkat tangan, lempar bendera putih. Nah, akhirnya gue pindah ke KBRU. Awalnya ngelamarnya juga jadi accounting di KBRU.
Lalu keterimanya? Untungnya lowongan accounting waktu itu nggak ada. Nggak ada. Adanya marketing. Weh. Mau nggak? Gue pikir ya udah coba deh gitu. Yeah. Karena memang mungkin gue juga ngerasa gue nggak passion lah di accounting. Di accounting. Salah ya, zaman dulu kita nggak pernah tahu passion kita apa. Jadi kita dulu kuliah ya udah kuliah aja. Accounting ya udah gue ambil, karena dulu SMA-nya IPS ya udah gue ambil jurusan ekonomi. Ekonomi cuma ada 2, manajemen atau akuntansi. Nah, abang gue bilang dulu, lu ambil akuntansi aja. Kalau lu DO 2 tahun nggak lulus, lu bisa pindah manajemen. Kalau lu ambil manajemen DO, lu harus pindah university. Ya kan akhirnya gue ambil akuntansi. Lulus gue tapi hampir 6 tahun. Yang penting lulus. Jalan mulu itu, naik gunung. Macem. Gitu. Jadi di KBRU ini sampai mana tadi cerita KBRU? Sampai dari karyawan 35 ya. Karir. Ya, sampai sekarang gua ya bersyukur lah ya. Terus manajemen kita juga kan visinya luar biasa. Ya. Dan gua ngerasain itu. Kita itu dari dulu sampai sekarang tuh nggak tumbuh. Terus visinya juga manajemen luar biasa lah. Mereka bisa meyakinkan karyawan termasuk gua bahwa company ini mau dibawa kemana ke depannya itu kelihatan. Jadi gua yakin dan memutuskan ya udahlah untuk berkarir di KBRU. Yeah. Walaupun mungkin banyak orang nggak tahu dulu KBRU apa. Gue kalau dulu kan gue masih aktif ya, pulang kerja kadang gue main ke kampus, nongkrong sama teman-teman. Banyak yang nanya apa sih KBRU, broker asuransi. Itu apa banyak tuh? Yang nggak tahu. Iya. Ya gue busa-busa lah jelasin. Jadi kalau kerja di bank gampang kan, di bank oh ya orang selesai broker asuransi apaan sih? Iya. Jadi gue harus berbusa-busa jelasin. Tapi gue enjoy aja karena gue nikmati dulu suasana kekeluargaannya dapet. Anak-anaknya dulu juga asik-asik, sampai sekarang juga masih asik-asik, anak-anak muda ya kan. Jadi walaupun umur nambah, kita tetap muda terus. Itu yang penting. Kameramen suruh betul ah. Iya, Toy lupa. Udah dingin, Toy. Enak nih baksonya nih, tak nambah. Masih ada Ngomong apa lagi, Toy? Ini bakso gepeng mahal kayak ini, Toy. Iya nih. Gak ada duit gak bayar kita. Toy, Toy. Gue penasaran sama kata-kata pialang asuransi. Menurut Ko Jimmy, apa sih kok pialang asuransi dan fungsi peranannya? Oke. Ini prestis nih. Oh iya loh. Bagus nih, Toy. pH-nya 8,6. pH-nya 8,6. Iya, katanya bisa kalau ini lebih bagus sih buat kesehatan. Pantes, gue minum ini tambah pinter. Berasa nggak? Lumayan sih. Kalau orang makan lo yang ngobrol. Lanjut aja, jadi apa tadi? Oh, pialang asuransi. Pialang asuransi. Jadi gini Toy, banyak orang awam juga belum tahu sebenarnya. Ya. Fungsi pialang asuransi itu apa sih? Gue selalu umpamain gini kalau orang nanya. Bapak Ibu, kalau seandainya kenapa orang mau beli asuransi lewat pialang asuransi gitu ya. Ya? Dibanding dia langsung ke perusahaan asuransi. Ya. Kalau orang ngomongin pialang, broker, calo kan itu, calo atau makelar. Asumsi lo apa tuh biasanya? Biasanya lebih mahal, pasti ada fee yang lebih keluar. Betul. Dan ngapain gua harus lo calo? Kalau bisa langsung, bisa lebih murah. Betul. Nah itu yang selalu kita harus kasih penjelasan yang benar. Kalau di Indonesia, gue yakin lah kalau di Jakarta ya, kalau Jakarta semua perusahaan besar mungkin udah pakai broker. Ya. 90% mungkin ya. Kalau di daerah-daerah mungkin sudah mulai banyak juga. Nah, buktinya kita buka cabang dan sukses kan. Hampir semua cabang kita sukses. Ya. Nah, fungsinya apa sih? Lu bisa bayangin nggak Toy? Orang awam
datang ke perusahaan asuransi mau beli polis asuransi, dia baca nggak polisnya? Kalau gue sih cuman baca nama gue, terus kendaraan, terus preminya berapa? Iya. Sama premi kan? Iya, udah itu doang. Isi polis dia tahu nggak? Males kok bacanya, kecil-kecil kok. Survei aja Toy, gue yakin. Lu survei aja orang-orang yang beli polis asuransi, itu mungkin 95% mungkin lebih itu nggak pernah baca polisnya. Ya, gue termasuk yang itu sih kok. Sama gue juga. Gue beli asuransi jiwa juga kan. Gue percaya aja kan. Kebetulan Yang misalnya namanya Jimmy, Iya. udah bayar berapa sampai tanggal berapa ya udah. Manfaatnya apa udah. bener. Males kan orang baca. Betul. Orang percaya aja. Nah, akibatnya apa Toy? Waktu klaim itu banyak terjadi masalah. Macam-macam masalahnya. Ada yang mungkin nilai pertanggungan atau nilai yang dia masukkan di dalam polisnya nggak sesuai, atau apa yang dia mau beli dibanding apa yang dia dapatkan juga nggak sesuai. Akibatnya waktu klaim itu ribut orang, bermasalah. Klaim yang dia ajukan nggak sesuai dengan yang diterima, segala macam masalah lah. Ada orang ke pengadilan, orang awam nggak ngerti apa-apa, nggak pernah tahu kitab undang-undang hukum perdata atau pidana, ketemu sama jaksa hakim yang day to day dia baca, dia tahu, nggak diwakili sama, nggak ditemenin sama pengacara, mau ngomong apa? Nah, di kita sebagai konsultannya nasabah, broker asuransi bagi nasabah, kita bantu dia, advice dia apa aja yang dia harus lakukan, siapkan segala macam dokumennya sampai klaimnya dibayar asuransi. Kurang lebih gitulah Toh. Jadi semua fungsi ini kita bantu desainkan polisnya, terus waktu klaim pun kita bantuin dia sampai klaim ini dibayar. Itu broker nggak terima uang sepeser pun dari nasabah. Masa kok? Padahal udah servis dari awal sampai. Kita ambil fee, betul. Karena kita harus hidup kan, bayar gaji karyawan segala macam. Tapi kita tidak pernah ambil fee dari nasabah. Fee kita dibayar oleh perusahaan asuransi. Jadi premi yang dia bayarkan ke perusahaan asuransi itu sebagian kecilnya adalah ada fee-nya broker asuransi. Jadi premi yang dia bayar itu tidak akan mungkin lebih mahal dibanding kalau dia direct. Malah cenderung bisa lebih murah kadang-kadang. Karena kita main portofolio bisnis kan. Kayak Pitoy datang ke hotel lah, kalau kita belanja kalau kita mau di e-commerce mau nginap ke hotel A misalnya ya, datang cuman sendiri, mau beli satu voucher hotel 1 juta harganya. Tapi kalau kita datang ke travel agent atau kita datang ke website itu bisa dapat 700.000. Kok lebih murah? Karena mereka mainnya portofolio, mereka punya bargaining power, negosiasi ke hotel. Lu kasih gue lebih murah karena gue sehari mungkin 1.000 voucher hotel gue terbitin, dibanding Pitoy datang sendiri cuma beli 1, ya kan? Mana yang lebih murah? Pasti dikasih ke travel agent ya, yang website atau aplikasi ini. Nah, kurang lebih begitulah. Makanya sekarang ya, kalau di Indonesia ini udah mulai banyak orang beli asuransi lewat broker. Bahkan bank-bank pun sekarang udah mulai ber-PKS dengan broker. Kalau dulu bank nggak mau, dia PKS-nya direct ke insurance. Sekarang bank udah tahu manfaat broker karena kita ada di pihak mereka kan. Saya selalu jelasin juga tuh kalau ketemu sama teman-teman bank gitu ya, manfaat broker apa sih? Sama contohnya kayak kita bangun rumah Toy. Lu Toy punya duit 5 miliar mau bangun rumah, ada tanah mau bangun rumah, punya duit 5 miliar. Lu mau bangun sendiri atau lu akan lebih pilih untuk pakai kontraktor? Ya pakai kontraktor lah. Kenapa? Ya pasti lebih bagus sesuai ekspektasi gue, dan juga dia udah punya pengalaman lebih banyak dibanding gue untuk bangun rumah. Persis. Dan dia bisa desainkan sesuai dengan apa yang gue mau. Persis. Kalau kita bisa nggak kita desain? Yang pancang 10 kita taruh 8, rubuh rumah kita. Iya. Persis, broker asuransi juga gitu. Karena lu orang bank ini kan nggak ngerti asuransi. Betul. Polis pun mereka nggak ngerti. Mau baca juga nggak ada waktu. Mereka lebih sibuk ngurusin nasabah dia untuk
kredit atau apa pembiayaan, betul. Cari funding. Mendingan mereka fokus ke bisnisnya. Urusan asuransi serahkan ke Piala KBRU. Ingat guys, KBRU. Kira gitu Toy. Kok satu cerita yang pengen gue denger. Waktu pengalaman jadi marketing di KBRU, pengalaman menarik dengan klien yang membuat Kojimi itu ngerasa servisnya bagus. Itu apa tuh kok? Wah, tuh udah lupa. Udah lupa. Banyak lah ya. Banyak lah. Satu cerita aja. Karena kalau kita nggak kasih servis baik, KBRU nggak ada hari ini. Kita mulai dari kecil. Gua masuk KBRU tuh revenue masih 8 miliar loh. 8 miliar. 8 miliar. Jadi itu mah produksi 2 hari kayaknya sekarang. Itu produksi lo doang. Iya. Sekarang udah ya. Jadi karena kita kasih servis yang baik lah, bisnis company kita ini tumbuh. Itu pasti, dan banyak sekali lah bukti-bukti. Mungkin bukan gua aja ya, teman-teman yang lain di marketing, di teknik, di klaim terutama servis kita baik. Banyak nasabah yang mereferensikan teman-temannya. Nah, itu bisnis penting. kita ini tumbuh bukan kita door to door, Toy. Gue pernah waktu jadi marketing awal-awal masuk KBRU door to door diusir orang. Iya, siapa lo? Diusir. Iya, orang nggak welcome. Nggak ada orang cuekin. Iya. Tapi makanya bisnis kita ini tumbuh dari referensi nasabah kita sendiri. Banyak orang yang puas dengan pelayanan kita sehingga dia mereferensikan teman-temannya. Begitu juga nasabah yang puas sama kita, mungkin dulu dia CFO di company A, dia pindah ke company B, pasti dia cari kita. Cari KBRU. Jadi gue nggak bisa cerita satu-satu, tapi banyak Toy. Makanya kita bisa tumbuh. Makanya di bisnis service ini pelayanan nomor 1 ya, service excellent harus kita kasih ke semua nasabah kita supaya mereka puas. Yeah. Mereka puas, mereka pasti referensiin. Nah, satu hal yang kita harus jaga emang servicing gitu ya. Oh iya. Mahal-mahal kita beli Toy. Oh iya. Apa gratis nih? Diskon yang 50%. Kalau itu Kok yang terakhir apa nih tips buat sobat Jaggers menurut Kojimi sebagai pialang asuransi? Nah, di Indonesia ini kan masih banyak orang yang skeptis. Ya, sama asuransi nih. Kita habisin dulu ya, Pak. Iya benar. Habisin dulu guys. Parah. Ini makan yang ngobrol dulu. Ini enak nih beli di kantin ini, boleh juga ya? Boleh kok. Nanti lewatnya dia lewat gua, lebih mahal. Oh, ada programnya. Ada fee. Nggak apa-apa Toy, tapi yang penting enak. Nah. Ya jadi gini Toy. Kan masih banyak anak-anak muda maupun yang tua, Gen Z, milenial, sama baby boomer yang masih skeptis. Iya. Sebaiknya mulai dihilangkan lah, karena asuransi ini sangat bermanfaat. Gue pribadi salah satu korban gempa bumi keluarga. Bukan papa mama dulu di Padang ya. Iya. Rumah rubuh tahun 2009. Iya, gempa Padang itu kok. Gempa bumi gede, rumah gua rubuh, mobil hancur, motor hancur. Untung papa mama adik-adik selamat lah. Tapi rumah hancur. Nah, untungnya gua kerja di KBRU Toy. Dulu sebelum gua kerja di KBRU, mama papa gua nggak bakal beli asuransi. Orang kolot zaman dulu nggak percaya asuransi kan. Karena gua kerja di KBRU, gua paksa mereka beli. Mereka beli. Untungnya mereka beli asuransi, dan karena gue ngerti polis asuransi, gue belinya lengkap, bukan hanya kebakaran aja, sampai ke gempa bumi, banjir semua. Nah pas gempa bumi itu gue ngerasain lah, ternyata asuransi ini sangat bermanfaat, bukan hanya tipu-tipu. Kan banyak orang pikir gue bayar premi, klaim gak bakal diganti. Enggak kok, gue ngerasain manfaatnya. Jadi buat siapapun yang belum percaya asuransi, yakinlah selama kamu belinya tepat,
sesuai dan benar, itu pasti asuransi akan bayar klaimnya. Dan dengan siapa belinya? Harus lewat KBRU. KBRU. Itu kira-kira. Jadi bermanfaat sekali. Bermanfaat sekali. Sorry gue mesti berangkat lagi Sama-sama Toy, makasih banyak. Thank you Baksonya enak ya. Asli enak banget. Gue juga dapat banyak insight dari cerita lu Kurusin badan lah. Iya siap Makan kurangin, olahraga perbanyak. Pasti kurus Toy. Siap. Kalau nggak kurus, ya udah itu takdir lu. Kalau udah kurusan dikit, ajak gua naik gunung ya. Oke. Sehat selalu bahagia selalu. Amin. Dan sukses untuk pekerjaan dan semuanya. Amin. Sama-sama Toy ya. Ya Sobat Jaggers, jangan lupa untuk tetap follow, like, dan komen. Dan jangan lupa, ingat aset, ingat jagain.